Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita siapkan tanahnya tahun ini juga dibangun. Iya, yang jadi masalah kemarin itu gubernur sudah minta tanah, tidak, Kota Bau-Bau tidak menyiapkan. Kalau membuat WC itu dia harus kedap. Tidak boleh sampai 7 turunan itu tidak penuh-penuh itu WC itu. Karena kenapa? Dia mencemari air, mencemari lingkungan. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Waluyo Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bau-Bau upayakan lahan pembangunan SMA Negeri Bertaraf Internasional tersedia tahun ini. Karena dapat mengancam keberlangsungan kebersihan air tanah, Dinas PUPR Kota Bau-Bau meminta warga membangun septic tank yang kedap air. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Sabtu 29 Januari 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kita awali berita yang pertama, terlebih dahulu kami sampaikan informasi update kasus COVID-19 di tanah air. Penambahan kasus harian COVID-19 di tanah air terus menunjukkan tren kenaikan. Pada Jumat, Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan ada 9.905 kasus baru. Dengan demikian, total kasus konfirmasi mencapai 4.319.175. Tambahan 9.905 kasus lebih tinggi dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 8.077. DKI Jakarta masih membukukan tambahan kasus harian terbanyak, yaitu 4.558, disusul Jawa Barat 2.313 dan Banten 1.754. Sementara itu kasus sembuh bertambah 2.028 menjadi 4.131.333. Sedangkan kasus meninggal bertambah 7 sehingga totalnya menjadi 144.268. Secara total kasus aktif bertambah 7.870 menjadi 43.574. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau upayakan lahan pembangunan SMA Negeri Bertaraf Internasional tersedia tahun ini. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Kita siapkan tanahnya tahun ini juga dibangun. Iya, yang jadi masalah kemarin itu gubernur sudah minta tanah, tidak, Kota Bau-Bau tidak menyiapkan. Pemerintah Kota Bau-Bau mengupayakan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 7 Bau-Bau akan tersedia di tahun 2022 ini. Penyediaan lahan oleh pemerintah Kota Bau-Bau harus segera dipenuhi agar SMA Negeri 7 Bau-Bau yang saat ini masih nebeng di gedung SMPN 1 Bau-Bau itu dapat mandiri dan proses belajar mengajarnya berjalan efektif. Dikonfirmasi awak media, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse mengakui usulan permintaan lahan itu telah lama diajukan Dikbud Sultra seiring dengan resmi beroperasinya SMA Negeri 7, namun sampai saat ini tak kunjung tuntas. Gubernur ingin membuat sebuah warisan di masa pemerintahannya dengan membangun SMA internasional. SMA internasional. Jadi SMA 7 itu dibawa ke SMA internasional. Kita siapkan tanahnya tahun ini juga dibangun. Iya, yang jadi masalah kemarin itu gubernur sudah minta tanah, tidak, Kota Bau-Bau tidak menyiapkan. Sehingga sekolahnya sudah diurus, sudah lahir sekolahnya, tidak ada rumahnya. Yang saat ini masih menyembleng. Itu dulu di SMP 1. Gitu kan. Mestinya kan seiring itu diproses terbentuk, tanahnya siap dibangun juga. Monianse menyebutkan kehadiran SMA Negeri 7 Bau-Bau sangat penting dalam pemerataan siswa SMA di Kecamatan Waluyo, sebab selama ini tamatan SMP di daerah itu hanya menyasar SMA 1 Bau-Bau.
Kita akan upayakan itu di sekitar kilo 3, kilo 4, kilo 5, bagian atas lah, supaya tingkat kepadatan dunia pendidikan juga tersebar. Selama ini kan aktivitas siswa SMA 1 dengan status SMA internasional itu diharapkan animo mereka untuk masuk di SMA itu tinggi. Kan kadang-kadang pilihannya tetap SMA 1. Biar ada SMA baru SMA 1. Biar dekat dengan rumahnya SMA 1. Walaupun SMA 1 jauh tetap SMA 1. Seperti diberitakan sebelumnya, saat ditemui RRI di Kendari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Asrun Lio menyebutkan realisasi pembangunan gedung baru tersebut tinggal menunggu kesiapan lahan dari pemerintah Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Wakil Bupati Buton, Iis Elianti, membuka secara resmi launching pencanangan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun tingkat Kabupaten Buton yang dilaksanakan di lapangan Pasar Wajo, Jumat pagi. Secara simbolis dilakukan vaksin terhadap 10 anak perwakilan dari sekolah dasar di Kecamatan Pasar Wajo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Safarudin, melaporkan sasaran vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Buton berjumlah 14.147 anak. Sementara itu, Wakil Bupati Buton mengatakan, anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan beresiko tinggi terpapar COVID-19. Sehingga dengan ketersediaan vaksin COVID-19, usia anak 6 hingga 11 tahun ini diharapkan mendapatkan kekebalan serta perlindungan dari paparan COVID-19. Dikatakan pemerintah menjamin vaksinasi COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun yang akan digunakan sesuai dengan standar keamanan dan telah melewati uji klinik yang ketat berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun, sehingga produk tersebut sudah dipastikan aman dan efektif digunakan untuk anak-anak kita. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Karena dapat mengancam keberlangsungan kebersihan air tanah, Dinas PUPR Kota Bau-Bau meminta warga membangun septic tank yang kedap air. Selengkapnya mengenal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Kalau membuat WC itu ada harus kedap. Tidak boleh sampai 7 turunan itu tidak penuh-penuh itu WC itu. Karena kenapa? Dia mencemari air, mencemari lingkungan di bawah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau meminta pembangunan septic tank atau lubang penampung tinja harus kedap air yang dapat disedot secara berkala. Kepala Dinas PUPR Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud mengatakan hal itu bertujuan agar limbah tinja tidak meresap ke tanah yang dapat mengancam keberlangsungan kebersihan air tanah. Karena itu, pihaknya juga sedang menggodok peraturan daerah Perda tentang limbah domestik. Salah satu penekanan dalam Perda tersebut akan mengatur tentang kewajiban pembuatan septic tank kedap air. Perda limbah domestik. Ini juga kita lagi menyusun itu dan insya Allah kita akan bahas bersamaan terkait dengan Perda itu. Ini berkaitan dengan sanitasi. Kalau nanti Perda yang sudah keluar nanti akan banyak terobosan baru kita buat. Misalnya bahwa kalau membuat WC itu ada harus kedap. Tidak boleh sampai 7 turunan itu tidak penuh-penuh itu WC itu. Karena kenapa? Dia mencemari air, mencemari lingkungan di bawah. Dan itu nanti fungsi kami di PU, kalau sudah penuh kami datang sedot. Lebih lanjut, Andi Hamzah mengatakan septic tank kedap air milik warga yang penuh akan datang disedot petugas Dinas PUPR Bau-Bau untuk selanjutnya dibawa ke bangunan pengelolaan limbah yang ada di tempat pembuangan akhir sampah TPAS. Setelah diolah, maka air tinja akan dibuang kembali dan tidak lagi mencemari lingkungan. Kita buang di tempat sampah sana. Kita sudah punya bangunan sana, pengolahan. Setelah diolah, airnya itu baru kita buang kembali. Sudah tidak mencemari lingkungan. Sebenarnya kata Andi Hamzah, penggunaan septic tank kedap air ini sudah disosialisasikan sekira 3 tahun terakhir, namun semua tergantung kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkannya demi keberlangsungan kebersihan air tanah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berhasil meraih peringkat terbaik ketiga pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2021. Jajaran Pemkab Buton Selatan mencatat
realisasi anggaran dengan persentase mencapai 93,3%. Piagam penghargaan tersebut diteken langsung Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan diterima PJ Sekda Buton Selatan Laode Al Muhammad Sufi Hisanuddin di Kendari, Rabu 26 Januari 2021. Anugerah tersebut diberikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2021 dan percepatan pelaksanaan APBD Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara tahun 2022. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau upayakan lahan pembangunan SMA negeri bertaraf internasional tersedia tahun ini. Karena dapat mengancam keberlangsungan kebersihan air tanah, Dinas PUPR Kota Bau-Bau meminta warga membangun septic tank yang kedap air. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.